Siapa yang sedang galau untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan? Ups, apakah kalian sedang bersiap-siap untuk menulis surat resign? Nah, gimana sih cara menulis surat resign yang baik? Karena ini tuh penting banget loh, diperlukan banget ketika kalian sudah berencana untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Nah, jangan kemana-mana karena kali ini kita akan belajar cara menulis surat resign atau pengunduran diri dalam bahasa Inggris. Stay tuned with me, Zidni. Resign atau mengundurkan diri adalah keputusan yang gak mudah ya dilakukan. Harus dipikir secara matang supaya bisa resign dengan profesional. Salah satu tips resign secara profesional adalah dengan memberikan 1 month notice atau pemberitahuan 1 bulan sebelumnya ke tempat kerja. Well, ada sih perusahaan yang membolehkan 2 week notice. Tapi yang umum di tempat kerja adalah 1 month notice. Jadi cek lagi ya isi surat kontrak kerja kalian tentang regulasi pengunduran diri. Anyway, kenapa sih penting bagi karyawan untuk resign dengan baik-baik? Yang pertama, memberikan kesan yang positif tentang diri karyawan. Yang kedua, bisa aja kembali kerja lagi di kantor tersebut. Bayangin ya, kalau misalnya resign pakai drama, aduh pasti bakal awkward banget atau canggung kalau ternyata nanti bakal balik kerja lagi di kantor lama. Yang ketiga adalah lebih mudah untuk mendapatkan rekomendasi yang positif karena beberapa lowongan pekerjaan meminta calon karyawan mencantumkan kontak referensi dari kantor lama. Kalau risetnya baik-baik, pasti bakal lebih mudah mendapatkan rekomendasi yang positif dari kantor lama. Jadi, kalau sudah matang ya, niat untuk resign, sebaiknya resign dengan profesional. Nah, udah mantep nih buat resign. Mari kita menulis surat resign bahasa Inggris. Apa aja sih isi surat resign bahasa Inggris? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Ini contohnya. Di contoh ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan juga penutup. Nah, apa aja sih yang bisa ditulis di setiap bagian, dan apa contoh kalimat bahasa Inggris yang bisa dipakai? Yuk kita bahas satu persatu. Bagian pertama, bagian pembuka. Diawali dengan tempat dan tanggal surat dibuat. Ketika menulis surat resign bahasa Inggris, format penulisan tanggal yang paling umum adalah format American atau British. Bebas mau pilih yang mana. Bedanya apa sih? Bedanya kalau American itu bulan, hari, tahun. Misalnya December the 1st, 2022. Harus pakai koma sebelum penulisan tahun. Kalau yang British itu hari, bulan, tahun. Misalnya the 1st of December 2022. Tidak ada koma dan ini adalah format yang biasa kita jumpai ya di Indonesia. Terus lanjut itu ada nama penerima surat, misalnya di bagian HRD. Kita lihat contoh berikut ini. Di sini diawali dengan to yang artinya kepada yang terhormat, tapi ini optional. Boleh pakai to, boleh juga enggak, jadi boleh langsung nama. Lalu nama lengkap manajer HRD-nya, nama divisi beliau, misalnya Human Resource Department, diikuti nama dan alamat perusahaan. Ini kita contohnya ini ya, misalnya Bapak Riki Wicaksana MM, Human Resource Department, PT Angkasa Raya, dan berikut alamatnya. Next, kita ke bagian isi. Di bagian isi, ini contohnya diawali dengan salam, misalnya Dear Mr. or Mrs. atau Dear Bapak atau Ibu, lalu nama lengkap
beliau. Nah, isi surat resign bahasa Inggris itu harus straightforward atau tidak bertele-tele. Jadi di paragraf pertama itu isinya adalah di sini ada tujuan penulisan surat, yaitu untuk mengundurkan diri dari posisi kalian di tempat kalian bekerja, lalu diikuti dengan tanggal terakhir bekerja. Ini di contoh ini ada di paragraf pertama. Ya, lanjut ke paragraf kedua. Oke, sebelum itu, untuk mengawali bagian isi ini, ada 3 contoh kalimat yang bisa dipakai, antara lain yang pertama ada I am writing this letter to inform you of my formal resignation from job kalian apa, at company-nya apa. My last day is expected to be on tanggal berapa. Yang kedua bisa juga please accept this letter of resignation from my position as apa. My last working day at company-nya apa will be on tanggal berapa. Terakhir ada through this letter I would like to inform you of my resignation from jobnya apa, at company-nya apa, efektif tanggal berapa, 1 month from the date of this letter. Masuk ke paragraf berikutnya diisi dengan rasa syukur atau terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan perusahaan. Lalu bisa tambah dengan harapan tentang tempat kerja kalian. Kalau misalnya kalian mau menambahkan pengalaman spesifik yang berkesan atau yang tak terlupakan, boleh juga ditulis di paragraf kedua. Ada 3 contoh kalimat bahasa Inggris untuk mengucapkan terima kasih ke perusahaan atau kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, I am incredibly grateful for the opportunities that have been given to me in this company. I would also like to thank you for being supportive of my professional growth. Berikutnya ada thank you for the opportunity to work in this position for the past berapa lama, misalnya for the past 3 years. I do appreciate any opportunities during my work and I have enjoyed my time here. Yang terakhir, I would like to express my gratitude for the opportunities given to me in this company. Your support and guidance during my tenure have helped me to grow professionally. Bagian harapan untuk perusahaan bisa dimasukkan di bagian isi, bisa juga di penutup. Contoh kalimat dalam bahasa Inggris antara lain, yang pertama ada hopefully the company can continue to grow. Yang kedua, I wish, company-nya apa, and the entire team all the best. Yang terakhir, I wish, company-nya apa, continued success. Sedangkan untuk pengalaman yang spesifik itu optional ya, dan sifatnya bisa personal satu orang dengan lainnya. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian penutup. Isinya adalah pernyataan penutup dan salam. Di bagian ini kalian bisa menyatakan bahwa kalian bersedia untuk membantu proses transisi dan handover atau serah terima pekerjaan selama waktu yang tersisa. Ini nih contohnya ya. Tiga contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang bisa dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, let me know how I can be of assistance in training my replacement. I am ready to help the transition process to be as smooth as possible. Yang kedua, if there is anything I can do to assist the transition process, I would be happy to help. Yang ketiga, if I can be of any help, I would be happy to assist during this transition. Therefore, please let me know.
Sedangkan untuk salam penutup yang bisa dipakai di surat formal seperti di surat resign antara lain, yang pertama ada best regards, sincerely, regards, yours truly, dan yours respectfully. Barusan kita pelajari cara dan juga contoh kalimat dalam surat resign bahasa Inggris atau surat pengunduran diri. Tadi ada 3 bagian ya, bagian pembuka, bagian isi, dan juga bagian penutup. Nah, kalian bisa pilih kalimat manapun yang mau kalian pakai ya. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa komen di bawah jika misalnya ada pertanyaan atau request topik yang ingin dibahas di sini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar nggak ketinggalan video terbaru lainnya seputar dunia kerja. Sampai jumpa!